Yo, kembali lagi di channel Klasik Motor Corner. Kali ini saya akan melakukan test ride dari Yamaha Alfa tahun 1996 ya barudak. Seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, bahwa saya akan melakukan test ride dari Yamaha Alfa ini ya. Dan untuk barudak yang belum menonton video review Yamaha Alfa ini, bisa ditonton di video sebelumnya ya, biar barudak lebih tahu bagaimana spek dan kondisi dari Yamaha Alfa tersebut. Kali ini saya udah di sebuah pesawahan yang indah ya barudak. Bisa dilihat posisinya ini ada di bawah kaki gunung barudak. Di sini sedikit lebih panas ya barudak. Dan karena kebetulan ini di bawah kaki gunung, si anginnya itu lebih gede. Jadi kita langsung saja test ride dari Yamaha Alfa ini. Let's go. Kita hidupkan dulu ya motornya. Mudah banget. Dan langsung saja ya barudak. Untuk pertama kali tarikan bawah dari Yamaha Alfa ini memang sudah sangat jauh berbeda dibandingkan dengan Yamaha Alfa standarnya ya barudak. Karena memang sebelumnya sudah saya lakukan perombakan di berbagai part seperti mesin dan juga kupling barudak. Feel berkendara ya dari Yamaha Alfa ini memang seperti yang saya rasakan kali ini. Si posisi speedometernya itu atau si posisi stangnya itu, perasaan saya itu kalau bawa Yamaha Alfa ini seperti di bawah ya, seperti rendah gitu barudak si bawah motornya itu. Dan selanjutnya untuk karakter mesin dari Yamaha Alfa ini sendiri emang sudah sangat-sangat enteng barudak kalau pas di bawahnya itu, karena memang udah dirombak ya barudak. Dan untuk karakter dari kaki-kakinya sendiri emang udah sedikit lebih enak daripada bawaannya, karena sudah dilakukan peremajaan di bagian kaki-kaki depan dan juga di bagian kaki belakangnya udah saya ganti ya barudak, menggunakan yang baru tapi masih bawaan Yamaha Alfa barudak. Lalu kita bisa lihat barudak untuk bagaimana kondisi dari Yamaha Alfa ini di video sebelumnya. Dan kita tes di tanjakannya barudak, bisa dilihat tanpa ancang-ancang si motornya ini bisa naik dengan enteng barudak ya, karena itu juga berkat dari si kuplingnya udah diganti ya, jadi gak selip-selip barudak. Dan selanjutnya kita langsung saja sembari menuju arah pulang, kita lanjutkan. Aduh, di sini itu motor agak sendat-sendat ya barudak, agak berebut-berebut gitu. Kita berhenti dulu aja di depan, kita lakukan pengecekan dulu, siapa tahu ada yang gak beres ya, karena emang udah gak dipakai dari lama ini tuh. Kita cek dulu. Dan setelah dicek-cek tadi gak ada apa-apa ya, saya cek si bagian coil dan juga kabel coilnya juga aman, si businya juga nggak kenapa-napa. Kita lanjut saja ya. Jadi barudak, kenapa saya melakukan pergantian atau perombakan di mesin Yamaha Alfa ini, karena memang ya kalau di daerah saya ini untuk spare part dari bawaan Yamaha Alfa-nya itu sendiri agak susah ya nyarinya kalau di toko-toko terdekat itu. Gak tahu kenapa, karena mungkin memang karena udah motor terlalu jadul ya, sehingga si spare partnya itu juga enggak disediain lagi di toko-tokonya itu. Jadi kebetulan pas dulu saya pertama kali dapatnya itu emang motor ini hancur banget ya, emang si mesinnya juga udah saya turun mesin. Dan kebetulan dulu pas saya di bengkel itu, karena emang nyari spare part original apanya itu susah, saya disaranin pakai spare part F1ZR ya, sama bengkelnya juga, biar tenaganya lebih enak dan juga lebih banyak di sini. Dan aduh, ini motor kerasa lagi ya berbet-berbetnya itu.
Dan ini motor mati barudak. Aduh, ada-ada aja pertama kali test ride juga ini. Motor pakai mati segala barudak. Gak tahu kenapa ya ini tuh. Mungkin emang karena udah gak dipakai dari lama ya si motornya itu, sekitar 2 minggu yang lalu mungkin gak dipakai, jadi sedikit ada masalah di mesin juga. Kita netralkan dulu aja ya barudak, kita gorolongkan saja karena kebetulan ini tuh adanya di turunan ya, kita gak usah ribet-ribet ngedorong buat nyari pom ini. Kalau seingat saya dulu itu di depan ada pom ini ya, kalau gak salah. Kita bakalan cari aja, barangkali emang ada, biar gak usah jauh-jauh nyari ke pom, karena ke pom itu lumayan jauh ya barudak, repot juga kalau misalkan jalan kaki ke pom bensin. Kita santuy aja ya tes ride nya juga. Aduh, kaget barudak, ada mobil gede banget sampai ngikut itu barusan. Untung nggak kenceng barudak bawa motornya. Nah di sini tuh saya inget dulu ada pom ini di jembatan, tapi gak ada ya. Kita coba lagi ke depan sebelum tanjakan yang kecil itu tuh di depan, tapi kok gak ada ya barudak. Aduh, ini mah gawat atuh. Bisa-bisa kita nyari jalan kaki dulu ya. Kita istirahat dulu aja di sini ya sambil nyari bensin ke depan, barangkali ada di pom ini. Dan ternyata memang habis bensin ya barudak. Tadi saya nyari dulu bensin ke depan, lumayan jauh, saya jalan kaki dari sini sampai ke pangkalan ojek depan ya barudak. Karena emang di depan itu ada pom mini tapi nggak ada bensinnya, saya juga bingung. Kali itu ya udah aja langsung ke depannya lagi ke pangkalan ojek, minta antar ke tukang ojek. Bisa dilihat barudak si bensinnya kosong melompong. Saya lupa isi bensin tadi barudak. Ada aja di test ride pertama itu. Sudah kita isi dulu ya tadi, kita coba hidupin lagi aja ya, siapa tahu langsung hidup, karena kalau udah habis bensin itu ngehidupinnya lagi juga sedikit PR barudak, harus dicuk sembari di selah-selah juga. Kita kedepanin dulu aja. Nah, aduh susah nggak bisa langsung hidup, kita selah-selah dulu aja sampai hidup. Aduh, nah hidup juga barudak. Sudah hidup, kita langsung lanjut aja barudak, gaskan. Nih barudak, bisa dilihat ya, tadi saya itu nyari bensin itu lumayan jauh, jalan kaki lagi, panas-panas. Aduh, emang ada aja ujiannya. Tadi tuh seingat saya pas waktu sekolah dulu ada pom mini dekat sekolahan itu tuh di depan. Ternyata emang ada pom mininya mah, cuman bensinnya yang nggak ada ya barudak. Emang belum rezeki yo nyari bensin di sini, lumayan susah banget. Udah aja dari si sekolahan ini tuh saya lanjutin jalan kaki ke depan, karena emang seingat saya kalau gak di pom ini ya langsung aja ke pom bensin. Tuh barudak, jauh jalan kakimu itu teh. Nah saya itu tadi jalan kaki sampai sini nih barudak, sampai pangkalan ojek di perempatan ini. Emang ada-ada aja. Saya beli pakai plastik tadi bensinnya juga. Kita bakalan belok aja ya ke sini nih, ke kiri. Kita ke jalan raya, kita bakalan tes speed, barangkali jalannya kosong barudak.
kebetulan ini tuh hari Minggu ya barudak, gak tahu kenapa di daerah saya mah kalau hari Minggu itu jalannya itu padat-padat barudak, tuh bisa dilihat power banyak yang hilang jalannya itu, apalagi ibu-ibu tuh suka belok sen kanan beloknya ke kiri. Kita test ride tipis-tipis aja ya, kalau buat test speed ini nanti di video selanjutnya aja, di tempat yang lainnya kita bakalan nyari yang tidak speed. Nah udah kita coba tarik, enak banget udah si tenaga mesin mah. Tadi mah kalau berebut itu emang karena bensinnya gak mau habis aja berudak, dasar konyol. Kita tarik berudak gasnya, kita coba aja lagi sih, tarik berudak enteng banget. Tapi ini tuh asa gimana gitu ya, si mesinnya itu agak-agak terasanya kering. Apa emang tadi oli sampingnya belum dicampur barudak, aduh gawat banget, lupa saya itu kebiasaan si oli sampingnya itu di pompa oli gitu, nggak usah dicampur. Kalau yang ini lupa, saya itu harusnya dicampur karena oli sampingnya nggak saya masukin ke tangki penampungan oli sampingnya. Kita berhenti dulu, kita campur dulu pakai oli sampingnya. Gawat itu barudak, bisa-bisa ngejim si motornya itu. Kita ambil dulu oli sampingnya, kita bakalan campur. Tadi itu saya beli bensin itu 2 liter ya barudak. Untuk takaran oli sampingnya saya biasanya menggunakan 1 tutup botol di setiap 1 liternya itu. Kita langsung saja buat mencampur oli sampingnya dulu. Pantesan terasa kekeringan ya si mesinnya itu, beda suaranya juga. Lupa gak pakai oli samping, gawat banget. Saya bakal bikin setengah tutup botol aja biar si mesin lebih adem dan juga lebih aman aja, jadi 2,5 tutup botol ya barudak. Nih saya itu pakai oli samping Epalu Pro yang warna kuning ya barudak, gak tahu kenapa saya cocoknya pakai yang ini nih, yang kuning. Si mesinnya itu lebih adem dan juga gak terlalu ngerak. Ini tuh enaknya kalau pas mau bersihin si mesinnya itu, di headnya itu paling disikat dikit sama diguyur bensinnya aja juga udah hilang si keraknya itu. Kita kocok-kocok dulu barudak biar nyampur. Udah ya, kita lanjut aja. Emang ada-ada aja ya di test ride pertama itu. Udah mogok, oli samping lupa dicampur. Bahaya itu kalau sampai kelupaan udah pakai jauh mah. Kita lanjut aja sambil menuju arah pulang ya barudak. Untuk barudak barangkali misalkan mau lebih tahu atau mau tahu lebih lanjut bagaimana cara pergantian dari karburator Yamaha Alfa menggunakan karburator F1ZR, atau bagaimana cara memasang si kupling double clutch F1ZR ke Yamaha Alfa, mungkin nanti saya bakalan membuatkan video khusus ya bagaimana dan tentang detailnya pemasangan dari apa aja yang udah saya ganti di motor Yamaha Alfa ini. Karena memang kalau dibahas di video test ride-nya ini bakalan kepanjangan ya barudak, dan juga nanti barudak bakalan bingung bagaimana si caranya itu kalau gak disebari dipraktekin ya barudak. Dan mungkin cukup sekian aja ya test ride dari Yamaha Alfa tahun 1996 ini. Untuk kedepannya mungkin nanti diselang-seling aja ya videonya antara si Yamaha Alfa ini dan si Asdap Astrea 800 ya, karena yang Asdap juga belum di test ride ya barudak. Dan untuk barudak mohon bantuannya untuk support channel Klasik Motor Corner ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya barudak. Dan sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya barudak.